Malam itu, tepat pukul 12:07, telepon di apartemen Rani berdering tanpa henti. Saat diangkat, tak ada suara, hanya napas berat dan bisikan yang memanggil namanya pelan. Tapi yang membuatnya ketakutan bukan siapa yang menelepon, melainkan dari mana panggilan itu berasal. Karena hasil pelacakannya menunjukkan bahwa telepon itu menelepon dari dalam apartemennya sendiri. Jadi, siapa sebenarnya yang bicara dengan Rani malam itu? Udara malam itu terasa ganjil, dingin, tapi bukan dingin yang biasa. Dingin yang menempel di kulit seperti tangan seseorang yang menggenggam terlalu lama. Mobil pick-up yang membawa barang-barang Rani berhenti tepat di depan gedung apartemen. Bangunannya tak terlalu besar, namun tampak tua. Cat dindingnya mulai mengelupas, dan lampu lorong berkelap-kelip seperti kehabisan daya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11:40, hampir tengah malam. "Bener, Mbak mau tinggal di sini?" tanya sopir dengan nada ragu. Matanya menatap ke arah gedung yang gelap itu. Rani mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya Pak, katanya tempatnya murah dan masih layak huni." Sopir itu diam beberapa detik sebelum menurunkan kardus dari bak belakang. "Kalau boleh saran, jangan sendirian di sini Mbak. Dulu penghuni sebelumnya juga perempuan." Tapi ia tak melanjutkan. Tatapannya sekilas beralih pada jendela lantai 3, tempat apartemen yang akan ditinggali Rani. "Terima kasih Pak." Rani memotong dengan sopan. Ia tidak ingin mendengar cerita aneh malam-malam begini. Setelah membayar ongkos, sopir itu cepat-cepat pergi, meninggalkannya di depan pintu masuk. Lorong apartemen sunyi, hanya suara langkah sepatunya yang memantul di dinding. Di setiap pintu tertempel nomor, tapi hanya satu yang tampak bersih, nomor 307, unit barunya. Kunci berputar pelan di lubang pintu. Begitu daun pintu terbuka, aroma apek langsung menyambut. Campuran debu, kayu lembab, dan sesuatu yang samar, seperti bau bunga melati yang sudah lama layu. Ia menyalakan lampu. Ruangan itu kecil namun rapi. Ada meja makan, sofa tua, rak buku kosong, dan di sudut dekat jendela berdiri sebuah telepon rumah warna krem, model putar dengan kabel melingkar. Terlihat kuno, tapi entah kenapa masih tampak bersih, seolah sering digunakan. Ia mendekat, memegang gagang telepon itu sebentar. Hangat. Aneh, seharusnya benda itu dingin karena sudah lama tak dipakai. Ia menaruhnya kembali, lalu menata barang-barangnya satu persatu. Di dinding ruang tamu tergantung jam bulat besar. Jarumnya bergerak lambat, berdetak seperti jantung yang malas berdetak. Menjelang tengah malam, Rani duduk di sofa menatap tumpukan kardus yang belum dibuka. Pikirannya masih dipenuhi hal-hal kecil, tentang pekerjaan baru yang akan ia jalani, tentang masa depan yang ingin ia mulai dari nol. Ia menatap telepon di pojok ruangan sekali lagi, tersenyum tipis. Lucu juga, masih ada benda kayak gitu di zaman sekarang. Namun, senyum itu hanya bertahan sebentar. Tepat ketika jarum jam menunjuk angka 12:07, tering, deringnya tajam, memecah keheningan malam. Rani terlonjak. Ia menatap telepon itu lekat-lekat. Tidak mungkin, ia belum mendaftarkan nomor rumah. Bahkan colokan kabel telepon itu masih terlepas dari dinding. Dering, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih panjang. Dengan jantung berdebar, Rani berdiri dan melangkah perlahan. Setiap dering terasa memanggil, memaksa. Saat jarinya menyentuh gagang telepon, suara itu berhenti mendadak. Hening, hanya detak jam di dinding yang tersisa. Rani menarik nafas dalam. Pasti korslet atau sinyal listrik, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia menatap kabel di lantai, masih terlepas, belum tersambung kemanapun. Ia meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya, lalu menuju kamar tidur. Namun entah kenapa, setiap langkah terasa diawasi, seperti ada mata yang mengintip dari balik tirai, atau bayangan yang bergerak di dinding.
sampai akhirnya ia berbaring di kasur, menarik selimut hingga menutupi dada. Suara detak jam terdengar semakin lambat, semakin berat. Hampir tertidur, ia mendengar sesuatu dari ruang tamu. Suara pelan, berirama, klik, klik, klik. Rani membuka mata, menahan nafas. Itu suara yang familiar, suara piringan telepon diputar perlahan. Seseorang sedang menekan nomor. Hening 1 detik. Lalu dering, 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 dering. Dering itu kembali, kali ini lebih lirih, tapi terasa lebih dekat. Rani memejamkan mata rapat-rapat, memeluk selimut seperti tameng, berusaha berpura-pura tidak mendengar. Namun dari sela-sela nafasnya, ia bisa mendengar. Seseorang berbisik dari ruang tamu. Pelan, lembut, memanggil namanya dengan suara yang ia kenal. Rani. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Dering telepon berhenti, berganti dengan nafas berat yang menggema di seluruh ruangan, seolah berasal dari udara itu sendiri. Lalu semuanya hening kembali. Rani akhirnya terlelap menjelang subuh dengan gagang telepon yang masih terletak di lantai ruang tamu dan lampu lorong yang terus berkelip seperti menandakan awal sesuatu yang tidak seharusnya dimulai. Malam kedua di apartemen itu berjalan lebih tenang. Setidaknya begitu yang Rani yakini. Ia menghabiskan sore dengan menata pakaian, menempelkan foto keluarga di meja, dan menyalakan lilin aromaterapi agar ruangan tidak terlalu lembab. Semuanya tampak biasa, normal. Tapi rasa was-was dari malam sebelumnya masih menggantung di benangnya. Setiap kali pandangannya tanpa sengaja jatuh pada telepon kerem di sudut ruang tamu, hatinya berdebar. Benda itu seolah memandang balik, diam tapi hidup. Untuk menenangkan diri, ia memutar lagu dari ponselnya, duduk di lantai sambil menulis daftar kebutuhan rumah. Ia mencoba menganggap semua kejadian semalam hanya halusinasi akibat kelelahan. Sampai jam menunjukkan 12:07. Dring! Rani membeku. Pulpen jatuh dari tangannya. Dering itu sama persis seperti sebelumnya. Panjang, nyaring, dan datang tepat pada waktu yang sama. Ia menatap gagang telepon itu lama, berharap deringnya berhenti. Tapi tidak. Dering itu seperti menuntut, memanggil. Dengan tangan gemetar, ia berjalan mendekat. Sekali, 2 kali, 3 kali napas ia tarik, lalu diangkatnya gagang telepon itu perlahan. Halo? Tidak ada jawaban. Hening. Hanya terdengar suara napas berat di ujung sana. Panjang, serak, seperti seseorang yang berusaha berbicara tapi tak sanggup. Siapa ini? Tanya Rani. Masih tidak ada jawaban. Suara napas itu terdengar semakin jelas, diikuti suara gesekan aneh, seperti jari yang menyentuh mikrofon terlalu dekat. Lalu, bisikan itu datang, pelan, tapi jelas. Rani. Rani tersentak, hampir menjatuhkan gagang telepon. Ia menatap benda itu, jantungnya berdentum keras. Siapa kamu? Suaranya bergetar. Tapi hanya ada hening panjang, kemudian suara klik lembut, tanda sambungan terputus. Rani mundur, menatap telepon itu seolah benda hidup. Ia memeriksa colokan di dinding, masih belum tersambung. Bagaimana mungkin? Ia mengambil ponselnya, membuka kontak lalu mencoba melacak nomor yang baru saja menelepon lewat fitur panggilan terakhir. Hasilnya muncul di layar, membuat kulitnya meremang. Nomor yang muncul bukanlah deretan angka biasa, melainkan tulisan Internal Call Unit 307. Rani menatap sekeliling. Itu nomor kamarnya sendiri. Tangannya bergetar, pandangannya kabur oleh air mata yang nyaris menetes. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ia berlari ke kamar, menutup pintu dan duduk di pojok sambil memeluk lutut. Di luar sana, apartemen sepi.
Tapi ia bisa mendengar bunyi klik-klik pelan di ruang tamu, seperti piringan telepon diputar lagi. Sepanjang malam, ia tak berani keluar kamar. Pagi datang membawa sedikit keberanian. Rani memutuskan untuk mencari penjelasan. Ia menuruni tangga menuju lobi dan mendatangi meja resepsionis. Seorang pria paruh badan dengan seragam lusuh sedang duduk di sana, membaca koran. "Permisi Pak, saya penghuni baru di unit 307, kata Rani. Pria itu menatapnya singkat, mengangguk kecil. "Oh, iya, Mbak Rani ya. Saya sudah dapat kabar dari pemilik. Saya cuma mau tanya, apakah jaringan telepon di unit saya masih aktif?" Pria itu tampak berpikir. "Telepon rumah? Seingat saya, jaringan apartemen ini sudah mati semua sejak beberapa tahun lalu. Tidak ada satupun yang tersambung ke pusat." Rani mengerenying. "Tapi tadi malam telepon saya berdering. Bahkan ada yang bicara." Petugas itu menatapnya dengan wajah kaku. "Mbak," katanya pelan, "jangan angkat telepon itu lagi kalau berdering. Dulu, penghuni sebelum Mbak juga sering mengeluh tentang hal yang sama. Suaranya bilang namanya sendiri." Rani membeku. "Maksud Bapak?" "Namanya Ratna. Ia tinggal di unit itu sebelum Mbak." "Ratna?" Rani mengulang pelan, merasa nama itu menggema aneh di dadanya. "Ya, ia meninggal beberapa waktu lalu. Ditemukan di ruang tamu, tergantung di dekat telepon." Suara petugas itu seperti menembus udara. Rani merasa tenggorokannya kering. "Kenapa saya tidak diberitahu sebelumnya?" Pria itu hanya menatapnya dengan pandangan menyesal. Sore itu, Rani duduk di depan jendela. Matahari hampir tenggelam. Di bawah sana jalanan ramai, klakson bersahutan, tapi di dalam apartemen, waktu seolah membeku. Ia menatap telepon itu lagi. Benda itu diam, tapi seolah menunggu. Rani menggenggam ponselnya erat. Ia berpikir untuk membuang telepon itu saja. Namun, sesuatu menahannya. Rasa penasaran yang aneh bercampur ketakutan. Siapa yang meneleponnya semalam? Apakah arwah Ratna? Atau hanya kebetulan buruk dari sistem tua apartemen ini? Pukul 11:50, Rani menatap jam. Hatinya berdebar semakin cepat seiring jarum detik bergerak. 1 menit, 2 menit, 3 menit lagi menuju pukul 12:07. Ia berdiri di depan telepon, menunggu. Tangan kirinya memegang gagang, tangan kanannya menggenggam ponsel yang siap merekam. 1 detik, 2 detik, dering. Rani langsung menekan tombol rekam di ponsel dan mengangkat gagang telepon. "Siapa kamu? Kenapa meneleponku setiap malam?" Hening. Tidak ada jawaban, hanya napas yang lebih berat dari sebelumnya. Lalu, terdengar suara lirih, hampir tak terdengar, seperti bisikan yang datang dari jauh. "Kita sama." Sebelum Rani sempat bertanya lagi, suara itu memutus sambungan. Telepon diam kembali, tapi sesuatu terasa salah. Ponselnya masih merekam. Ia menekan tombol play dan mendengarkan ulang. Dari rekaman itu, ia mendengar suaranya sendiri. Bukan napas orang lain, bukan bisikan asing, tapi dirinya sendiri yang berkata dengan suara serak. "Kita sama." Gagang telepon terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Suara denting kecil terdengar, lalu klik, sambungan tersambung kembali dengan sendirinya. Dari ujung gagang terdengar napas yang kembali hidup, semakin berat, semakin dekat, dan jam di dinding bertetak lambat, menandakan bahwa malam baru saja dimulai lagi. Pagi itu terasa berat. Matahari sudah naik tinggi, tapi hawa di dalam apartemen tetap lembab dan suram, seperti sinar tak berani masuk. Rani menatap secangkir kopi di meja, dingin dan belum tersentuh. Semalam, ia hampir tidak tidur.
Setiap kali memejamkan mata, suara nafas dari gagang telepon itu terngiang kembali. Lirih, memanggil, seolah menunggu jawaban. Ia menggeser pandangan ke sudut ruangan. Telepon itu diam, tapi keberadaannya menekan dada seperti beban tak terlihat. Rami menarik nafas, lalu berdiri. Ia tahu, jika terus diam di sini, rasa takut itu akan menelannya bulat-bulat. Hari ini ia memutuskan mencari tahu. Lorong apartemen tampak sepi, hanya terdengar suara langkahnya yang menggema di lantai yang mulai retak. Saat melewati unit-unit lain, beberapa pintu terbuka sedikit, menampakkan mata yang curiga dari dalam. Ia mencoba tersenyum dan menyapa, tapi kebanyakan hanya membalas dengan anggukan cepat, lalu menutup pintu rapat-rapat. Satu-satunya yang mau berbicara hanyalah seorang ibu tua di ujung lorong, sedang menyapu lantai. Rambutnya putih, tubuhnya bungkuk, tapi sorot matanya tajam. "Permisi, Bu," sapa Rani dengan sopan. "Saya Rani, penghuni baru di unit 307. Ibu itu berhenti menyapu. Pandangannya berubah datar. 307? Tanyanya pelan, seolah memastikan. Rani mengangguk. "Iya, Bu. Saya baru pindah 2 hari lalu." Wanita tua itu menatap ke arah unitnya yang ada di seberang lorong. "Kamar itu sudah lama kosong," ucapnya pelan. "Tak banyak yang betah di sana." Rani mengernyit. "Kenapa, Bu? Ada masalah dengan tempat itu?" Ibu itu tidak menjawab langsung. Ia melanjutkan menyapu, tapi suaranya terdengar seperti gumaman doa. "Dulu ada perempuan yang tinggal di sana, namanya Ratna. Orangnya manis, sopan, suka menyapa tetangga. Tapi seringkali aku dengar dia bicara sendiri di malam hari. Katanya sedang menerima telepon dari seseorang." Rani menelan ludah. "Telepon?" tanyanya. Petang menjelang malam, Rani duduk di kursi, menatap telepon yang kini seperti benda asing. Ia ragu antara ingin membuangnya atau membiarkannya saja. Tapi rasa penasaran memenangi ketakutan. Ia mengambil obeng, membuka skrup di bagian bawah, lalu menarik kabel dari belakang. Telepon itu kini benar-benar terlepas. Namun tepat ketika jarum jam di dinding menunjuk 12:07, suara dering itu terdengar lagi. Dring, dring. Rani terhenti, nafasnya tercekak. Matanya menatap ke arah meja tempat telepon tadi berada. Kosong, tapi suara itu tidak berhenti. Ia berputar mencari sumbernya dan menemukan ponselnya ikut bergetar di meja makan. Nomor tak dikenal muncul di layar. Private call. Rani menelan ludah, lalu menekan tombol jawab. "Halo?" Suaranya nyaris berbisik. Tak ada suara, hanya nafas berat di seberang sana. Sama, persis seperti yang ia dengar sebelumnya. Ia akan menutup panggilan itu, tapi tiba-tiba suara lirih muncul, lebih jelas kali ini. "Kamu tidak boleh memutus kabelku, Rani." Tubuhnya kaku, ponsel itu terjatuh dari tangannya dan layar padam dengan sendirinya. Rani mundur perlahan, menabrak meja di belakangnya. Di sudut ruangan tempat telepon tadi ia letakkan, kini ada telepon yang sama, utuh, tak rusak, dan gagangnya terangkat. Dari sana terdengar suara samar seperti orang yang tertawa pelan di antara dering. "Kita baru mulai, Rani." Lampu di apartemen itu berkelap-kelip, satu persatu padam hingga tersisa kegelapan pekat, dan suara detak jam menandakan bahwa malam ketiga akan lebih panjang. Udara pagi di apartemen 307 terasa berat, seperti tidak bergerak. Rani membuka jendela, berharap cahaya matahari bisa menyingkirkan bayangan aneh yang menempel di pikirannya sejak semalam. Tapi begitu kaca jendela terbuka, ia justru mencium bau lembab yang sama seperti hari pertama. Campuran debu, bunga layu, dan sesuatu yang lebih tajam, bau besi berkarat. Ia menatap meja di sudut ruangan. Telepon itu masih di sana, utuh. Padahal semalam ia sudah mencabut kabel dan meletakkannya di lantai. Sekarang,
Kabel itu tersambung rapi seperti tak pernah disentuh. Rani menarik napas pelan. Ini cuma ilusi, cuma mimpi yang belum selesai, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun bagian kecil di pikirannya tahu, tidak ada mimpi yang meninggalkan jejak sejelas ini. Hari berjalan lambat. Setiap detik terasa menegangkan karena Rani terus menunggu suara dering itu. Ia menyalakan televisi, membuka musik, bahkan mencoba keluar sebentar untuk menghirup udara di balkon. Tapi setiap kali kembali masuk ke dalam ruangan, perasaannya berubah. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik tembok, mengintip dari selak ventilasi, atau berdiri diam di cermin yang tergantung di ruang tamu. Menjelang malam, listrik sempat padam sebentar. Dalam kegelapan itu, Rani mendengar sesuatu dari arah telepon. Bukan dering, bukan napas, melainkan suara piringan nomor yang diputar perlahan. 1 kali, 2 kali, lalu hening. Ketika lampu kembali menyala, telepon itu diam seperti biasa. Tapi kini, gagangnya sudah tidak di tempat. Tergantung di sisi meja, bergoyang sedikit. Rani menatap benda itu lama. Ia ingin menutupnya, tapi sesuatu di dalam dirinya menolak, seperti ada dorongan halus yang membuatnya ingin mendengarkan. Tepat pukul 12:07, telepon itu berdering. Dering, dering. Rani menatap jam dinding. Jarumnya berhenti di angka 7, meski detak jam masih terdengar. Dunia terasa berhenti bersamaan dengan dering itu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagang telepon. "Halo?" Suaranya serak. Kali ini tidak ada napas berat. Yang terdengar justru suara dirinya sendiri di ujung sana, persis sama, tapi dengan nada lebih dalam, dingin dan datar. "Rani." Ia terdiam. "Siapa kamu?" "Aku." Rani memejamkan mata, bulu kuduknya berdiri. "Apa maksudmu?" "Kamu tak perlu takut. Aku hanya ingin bicara." Suaranya terdengar menekan, lembut tapi menusuk telinga seperti bisikan di dalam kepala. "Kamu merasa sendirian, kan? Mereka semua meninggalkanmu, tapi aku tidak." Air mata menetes tanpa sadar. Rani ingin marah, ingin membanting gagang telepon itu, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. "Kau, siapapun kau, hentikan ini," katanya dengan suara gemetar. "Kamu tahu siapa aku, Rani, karena aku ada di dalam dirimu." Rani tersencat, menjatuhkan gagang telepon. Suara itu masih terdengar meski sambungan sudah terputus. Seperti menggema di seluruh ruangan, berbisik dari dinding dan langit-langit. "Kamu ingat malam pertama? Aku sudah di sini waktu itu. Aku memanggilmu, tapi kamu pura-pura tidur. Kamu dengar napasku, kan? Itu bukan mimpi, Rani. Itu aku." Rani berlari ke kamar, menutup pintu dan menekan kedua telinganya. Namun suara itu kini berpindah. Datang dari arah lemari, dari dalam kaca rias, dari setiap benda yang memantulkan bayangan. "Lihat aku." Rani mendekat ke cermin, meski tubuhnya gemetar hebat. Pantulan wajahnya tampak normal, tapi ketika ia berkedip, pantulan itu tidak ikut bergerak. Wajahnya di dalam cermin tersenyum. Lambat, dingin, seperti meniru perasaannya. "Akhirnya kamu mau melihat aku." Rani berteriak, melempar bingkai kaca itu hingga pecah berantakan. Serpihan kaca berserakan di lantai, namun dari setiap potongan kecil itu masih tampak pantulan dirinya, semuanya tersenyum dalam arah yang berbeda. Ia berlari ke dapur, mengambil kain dan menutupi seluruh permukaan cermin. Tangannya gemetar, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Namun dari ruang tamu, telepon itu kembali berdering. Pelan kali ini, tidak memaksakan, seolah hanya ingin diingatkan. Rani tahu jika ia mengangkatnya sesuatu akan berubah, tapi rasa penasaran dan ketakutan sudah tercampur terlalu dalam untuk dibedakan. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu.
Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menarik kakinya. Telepon itu terus berdering lembut seperti detak jantung kedua yang hidup di dalam rumah. Rani mengangkat gagangnya dengan tangan gemetar. Hening, lalu terdengar suara napas. 1, 2 tarikan panjang. Aku akan menemuimu malam ini, tapi jangan takut, ini rumah kita sekarang. Klik. Sambungan terputus. Lampu padam tiba-tiba. Di kegelapan total itu, Rani mendengar suara langkah pelan dari arah belakang. 1 langkah, 2 langkah, lalu bisikan lembut di telinganya. Terima kasih sudah mendengarkan. Rani berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan dirinya sendiri di jendela, berdiri dalam posisi yang sama, namun tanpa wajah. Dan untuk pertama kalinya, Rani sadar, suara yang ia dengar selama ini bukan datang dari telepon, melainkan dari dirinya yang lain, yang selama ini menunggu untuk keluar. Pagi datang terlalu cepat. Rani tidak tidur semalam. Matanya sembab, wajahnya pucat seperti kain. Setiap kali ia memejamkan mata, suara itu muncul. Suara yang menyerupai dirinya, berbisik di sudut kepala, menyebut namanya berulang kali. Kini apartemen terasa seperti makhluk hidup yang bernafas. Dinding-dindingnya bergetar halus, udara berdesir tanpa arah. Rani merasa setiap langkahnya diawasi. Ia mencoba menenangkan diri dengan segelas air, tapi bayangannya di cermin gapur menatapnya lebih dulu sebelum ia sempat menunduk. Ia berhenti, menatap pantulan itu lama. Sesuatu terasa aneh. Pantulan Rani di cermin tersenyum, pelan, nyaris lembut. Tapi Rani tahu, ia tidak sedang tersenyum. Tubuhnya mundur beberapa langkah, keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia menutup mata, berharap itu hanya efek lelah dan kurang tidur. Tapi ketika dibuka lagi, pantulan di cermin sudah tidak ada, kosong. Ia berdiri di depan kaca, tapi bayangannya menghilang. Yang ada hanya ruangan kosong di balik pantulan itu, seperti cermin berubah menjadi jendela menuju tempat lain. Siang harinya, Rani mencoba keluar. Ia butuh udara. Lorong apartemen terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu-lampu neon berkedip pelan, menimbulkan gema langkah yang menggantung di udara. Tapi saat ia menunggu lift, ia melihat sesuatu dari pantulan pintu logam. Ada seseorang berdiri di belakangnya. Wajahnya tidak jelas, tapi bentuk tubuhnya sama persis dengannya. Rani berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa, hanya lorong kosong dengan suara dengung listrik di atas kepala. Ia menekan tombol lift dengan gemetar, tapi pintu lift tidak juga terbuka. Sampai ia mendengar bisikan halus di telinganya. Kau tidak bisa keluar, aku masih di sini. Rani menjerit kecil dan berlari menuruni tangga darurat. Nafasnya tersengal-sengal, langkahnya berat, tapi ia terus turun sampai ke lantai dasar. Begitu sampai di luar, sinar matahari menampar wajahnya, dan untuk sesaat ia merasa bebas. Namun saat menatap bayangannya di kaca mobil yang terparkir di depan apartemen, bayangan itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Ia memiringkan kepala ke kanan, pantulannya tetap tegak. Ia melangkah ke kiri, pantulannya diam. Lalu tiba-tiba, pantulan itu mengangkat tangan dan melambaikan salam perlahan. Rani menutup mulutnya menahan teriakan. Ia mundur cepat, tapi kaca mobil itu tiba-tiba bergetar seperti air. Dari dalam pantulan, terlihat ruangan apartemennya sendiri dengan dirinya yang lain berdiri di depan telepon. Bayangan itu mengangkat gagang telepon dan menatap lurus ke arahnya. Kamu tidak boleh pergi, Rani. Kita belum selesai. Rani berlari sekencang yang ia bisa. Ia tidak tahu kemana, hanya ingin menjauh dari tempat itu sejauh mungkin.
Namun semakin jauh ia berlari, semakin aneh rasanya dunia di sekitarnya. Orang-orang yang ia lewati tidak menatapnya. Suara-suara jalanan terasa jauh, teredam. Dan saat ia melewati jendela toko kaca di trotoar, bayangan dirinya kembali terlihat. Tapi kali ini tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang seluruhnya berwarna hitam. Kau tak bisa kabur dariku. Rani berhenti di depan taman kecil, menunduk sambil menangis terisak. Tangannya gemetar hebat, matanya kabur oleh air mata. Ia ingin menelpon seseorang, siapapun, tapi ponselnya mati total, padahal ia yakin baterainya penuh pagi tadi. Hanya satu suara yang terus berputar di kepalanya, dering telepon dari apartemen. Suara itu seperti memanggil-manggil namanya, semakin lama semakin dekat. Malam harinya, ia akhirnya kembali ke apartemen. Entah mengapa, meski ketakutan, kakinya justru membawanya pulang. Lorong terasa lebih panjang, udara dingin menusuk sampai tulang. Begitu membuka pintu, aroma besi dan bunga busuk langsung menyeruak. Telepon di ruang tamu berdering, pelan, lembut, tapi sangat jelas. Rani menatap benda itu, lalu menatap cermin yang kini sudah tertutup kain. Dering itu berhenti. Ia melangkah mendekat, dan ketika ia menyingkap kain penutup cermin, pantulannya tersenyum sambil memegang gagang telepon di tangannya. Rani membeku. Ia melihat dirinya di dalam cermin menempelkan gagang ke telinga dan berbisik pelan. Sudah kubilang, aku akan menemui kamu malam ini. Cermin itu bergetar. Dari balik permukaannya, tangan putih pucat keluar, meraih bahunya dengan lembut. Rani menjerit sekencang yang ia bisa, tapi suaranya tertelan oleh keheningan malam. Cermin itu pecah, serpihan berhamburan. Namun di antara pantulan gaca yang berserakan di lantai, ratusan versi dirinya tersenyum dalam arah yang berbeda. Dan di tengah ruangan, telepon kembali berdering. Pukul 12:07. Malam itu, Rani duduk di lantai ruang tamu. Lampu utama padam, hanya cahaya redup dari televisi yang menyorot wajahnya yang pucat dan kosong. Di sebelahnya, pecahan kaca dari cermin tadi siang masih berserakan, namun ia tidak berani memungutnya. Matanya terus terpaku pada telepon yang diam di atas meja. Tak berdering, tapi seperti sedang menunggu waktu yang tepat untuk memanggil lagi. Rani menatap jam dinding. Jarumnya berhenti di angka 7. Selalu 7 sejak pertama kali suara itu memanggilnya. Ia memeluk lutut, gemetar. Dalam pikirannya pertanyaan yang sama terus berulang. Siapa dirinya yang ada di dalam cermin itu? Apakah ia hantu dari penghuni lama? Ataukah dirinya sendiri yang perlahan menghilang? Keesokan harinya, Rani memberanikan diri mendatangi penjaga apartemen. Pria tua itu menatapnya dengan curiga, lalu menurunkan suaranya. Apartemen 307, tanyanya perlahan. Rani mengangguk. Wajah Pak Surya menegang. Sudah berapa lama kamu tinggal di sana? Baru beberapa hari, jawab Rani ragu. Kenapa, Pak? Pak Surya terdiam lama, lalu menatap ke arah lemari arsip di belakangnya. Dulu ada perempuan juga yang tinggal di situ. Namanya juga Rani. Darah Rani serasa berhenti mengalir. Ia menelan ludah berusaha memastikan ia tidak salah dengar. Maksud Bapak? Perempuan itu meninggal. Lanjutnya pelan. Kami menemukannya di ruang tamu, memegang gagang telepon. Katanya sebelum meninggal, dia sempat menelpon seseorang. Tapi dari hasil pelacakan, panggilannya berasal dari dalam apartemen itu sendiri. Suasana di ruang keamanan mendadak mencekam. Bunyi kipas angin terdengar terlalu keras. Nafas Rani terasa berat. Pak Surya menggeser sebuah kotak kecil ke hadapannya. Ini barang-barang yang dulu belum diambil, termasuk rekaman CCTV dari apartemen itu. Rani menatap kotak itu lama, lalu membawanya pulang. Sore menjelang malam, Rani duduk di depan laptop. Tangannya gemetar saat memasukkan flash disk dari dalam kotak.
Folder rekaman terbuka, puluhan file video dengan tanggal berbeda, semuanya terekam pada jam yang sama, 12:07 malam. Rani menelan ludah, lalu membuka video pertama. Gambarnya gelap, tapi terlihat seseorang sedang duduk di ruang tamu. Seorang perempuan muda dengan rambut terurai, mengenakan piyama yang sama seperti miliknya. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi gerakannya identik. Dari cara duduk, cara menatap telepon, sampai cara memegang rambut saat gugup. Tidak mungkin, besiknya. Ia memperbesar tampilan video. Perempuan itu menoleh ke arah kamera dan Rani melonjak. Karena wajah itu adalah dirinya sendiri. Rani menutup mulutnya, menahan jeritan. Tangannya gemetar hebat, tapi rasa ingin tahu memaksa untuk memutar video berikutnya. Dalam video kedua, perempuan itu mengangkat telepon, berbicara dengan seseorang. Tak ada suara, tapi dari gerak bibirnya, ia bisa membaca. "Siapa kamu?" "Aku." Sama seperti percakapannya semalam. Kata demi kata, gerak bibir, ekspresi, bahkan air mata yang menetes, semuanya sama persis. Rani membeku. Ia menekan tombol mundur lalu memperhatikan tanggal file video tersebut. Rekaman itu dibuat 3 hari sebelum ia pindah ke apartemen itu. Tidak mungkin, suaranya hampir tak terdengar. Ia memeriksa semua rekaman berikutnya, satu persatu, dan di setiap rekaman, perempuan itu melakukan hal yang sama, mengangkat telepon, berbicara, menangis, lalu menatap kamera seperti tahu sedang diawasi. Sampai video terakhir, tanggalnya sama dengan hari ini. Namun saat ia membukanya, layar tetap hitam. Tidak ada gambar, tidak ada suara, hanya dering telepon yang pelan tapi konstan. Dering. Tiba-tiba, dari belakang, telepon rumahnya benar-benar berdering. Rani terpaku di tempat. Ia menoleh perlahan ke arah meja di ruang tamu. Telepon itu menyala, lampu indikatornya berkedip cepat. Ia berdiri, melangkah perlahan, seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap langkah terasa berat, tapi suara dering itu menariknya lebih kuat dari rasa takut. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah dari telepon, layar laptop di belakangnya tiba-tiba menyala kembali. Video yang tadinya gelap kini menampilkan dirinya sendiri berdiri tepat di posisi yang sama dengan gerak yang sama, seolah rekaman itu menyalin apa yang sedang ia lakukan sekarang. Rani menatap layar lalu menatap telepon. Dalam video, dirinya yang lain sudah lebih dahulu mengangkat gagang telepon. Perlahan, Rani melakukan hal yang sama. "Halo," katanya dengan suara nyaris bergetar. Dari ujung sana, terdengar suara nafas berat. Lalu suara dirinya sendiri menjawab, "Akhirnya kamu menonton juga ya. Aku menunggumu di sini. Siapa kamu sebenarnya?" "Aku yang lebih dulu tinggal di sini. Aku yang kamu gantikan." Rani memejamkan mata, meneteskan air mata. Suara di seberang terus berbicara lembut. "Kamu datang karena aku memanggilmu. Sekarang giliranku untuk kembali." Sambungan terputus. Telepon mati total. Namun dari layar laptop, rekaman masih berjalan. Kali ini, video menunjukkan dirinya menatap kamera dan perlahan tersenyum. Rani tahu, ia tidak pernah melakukan itu. Pukul 12:07, listrik padam lagi. Dalam kegelapan, Rani mendengar sesuatu berbisik pelan di telinganya. "Sekarang giliranku berada di sini. Kamu bisa beristirahat." Rani berlari ke arah pintu, tapi gagangnya terkunci dari dalam. Dari kaca jendela, ia melihat bayangan dirinya berdiri di luar apartemen, menatapnya dari balik refleksi dengan senyum yang sama seperti di rekaman. Lalu, perlahan, bayangan itu melangkah masuk melewati kaca, seolah batas dunia sudah tidak ada lagi. Dan untuk pertama kalinya, Rani menyadari yang nyata mungkin bukan dirinya, melainkan dia yang selama ini terjebak di balik cermin. Hening. Begitu sunyi hingga Rani bisa mendengar detak jantungnya sendiri memantul di dinding apartemen. Lampu padam, udara membeku, dan hanya kilatan petir sesekali yang menyibak bayangan ruangan.
Di setiap kilatan, pantulan dirinya di jendela tampak semakin nyata. Seolah bukan pantulan, melainkan seseorang yang benar-benar berdiri di balik kaca. Rani mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan itu menatapnya dengan tatapan kosong, lalu tersenyum pelan. Senyuman itu aneh, kaku, seperti wajah yang sudah lupa bagaimana caranya mengekspresikan kebahagiaan. "Jangan takut," suara itu terdengar dari pantulan. "Aku hanya ingin tempatku kembali." "Tempatmu?" Rani memejamkan mata. "Ini rumahku, aku yang tinggal di sini." "Tidak, Rani," jawab suara itu lembut. "Kau hanya menggantikan aku. Aku yang pertama di sini. Aku yang mengangkat telepon malam itu. Dan kau datang setelah semuanya selesai." Rani menggeleng keras. "Itu tidak masuk akal. Aku baru pindah. Aku nyata." "Nyata." Bayangan itu terkekeh kecil. "Kau bahkan tidak sadar kan? Kau tidak ingat kapan terakhir kali keluar dari apartemen ini. Tidak ingat wajah tetangga. Tidak ingat siapa yang menyewakan tempat ini padamu." Kata-kata itu seperti pisau. Rani mencoba mengingat, tapi kepalanya berdenyut keras. Ia memang tidak ingat kapan terakhir kali melihat wajah manusia lain. Semuanya terasa seperti mimpi panjang yang kabur di tepi kesadaran. "Tidak, tidak!" Rani menjerit. Ia berlari ke dapur, mencari sesuatu untuk memecahkan kaca jendela. Tapi setiap kali ia menatap pantulan itu, bayangan dirinya juga bergerak dengan sedikit perbedaan. Kadang lebih cepat, kadang terlambat, seperti dua film yang tidak sinkron. Akhirnya ia meraih pisau dapur dan mengarahkannya ke kaca. "Kalau kau makhluk apapun itu, pergi dari sini." Bayangan itu menatapnya dengan tenang. "Baiklah," katanya lirih. "Tapi aku akan pergi hanya jika kau benar-benar yakin kau bukan aku." Hening kembali. Hanya suara hujan yang menetes pelan di luar sana. Lalu sesuatu aneh terjadi. Bayangan di kaca tidak lagi mengikuti gerakannya. Ia menurunkan pisau perlahan, namun bayangannya tetap memegangnya tinggi-tinggi. Rani mematung, nafasnya tercekat. "Kenapa kamu masih?" Sebelum ia sempat melanjutkan, bayangan itu menggores lehernya sendiri di dalam pantulan kaca. Darah dalam refleksi mengucur deras, menodai permukaan jendela. Tapi di dunia nyata, kulit Rani terasa panas, terbakar, dan muncul garis tipis merah di tempat yang sama. Rani menjerit, menjatuhkan pisau. Tangannya gemetar hebat, darah benar-benar mengalir di lehernya. Ia menatap kaca yang kini bergetar hebat, dan dari balik permukaannya, bayangan itu mulai melangkah keluar. Tangan pucat menembus kaca, diikuti tubuhnya yang perlahan keluar sepenuhnya. Kini dua Rani berdiri berhadapan, satu dengan luka di leher, satu dengan senyum tenang di wajahnya. Yang baru keluar dari kaca menatapnya penuh iba. "Kau sudah terlalu lama di sini. Sekarang biarkan aku yang hidup." "Tidak, aku tidak mau menghilang." Bayangan itu mengulurkan tangan. "Tenang saja, aku hanya mengambil tempatku kembali. Kau bisa beristirahat di sisi lain." Rani mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Udara di sekitarnya terasa berat, tubuhnya seperti ditarik ke belakang. Sementara itu, bayangan dirinya melangkah maju, semakin dekat, semakin jelas, hingga wajah mereka hampir bersentuhan. "Aku adalah kamu, Rani, dan kamu adalah aku. Kita hanya bertukar tempat." Kilatan petir menyambar, menyilaukan ruangan. Dan dalam 1 detik yang panjang itu, tubuh Rani terhisap ke dalam kaca, sementara bayangan yang lain keluar sepenuhnya, berdiri tegak di ruang tamu. Cermin itu retak halus, lalu tenang kembali. Hanya 1 Rani yang kini tersisa. Ia menyentuh wajarnya, menatap sekeliling, lalu tersenyum kecil. "Akhirnya aku kembali."
Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai. Rani atau sesuatu yang menyerupainya membuka mata dan berjalan ke dapur. Ia menyiapkan kopi, menyalakan musik, seolah malam panjang itu tak pernah terjadi. Namun di permukaan cermin kecil di dapur terlihat bayangan lain yang mengetuk-ngetep dari dalam. Wajahnya pucat ketakutan. "Keluarkan aku masih di sini." Tapi suara itu tidak terdengar di dunia nyata. Yang tersisa hanya senyum tenang di wajah Rani ketika telepon kembali berdering lembut. Dring, dring. Ia mengangkat gagang telepon dan berkata pelan, "Halo, iya, aku sudah betah sekarang." Sudah 3 hari sejak malam itu. Rani bangun setiap pagi dengan perasaan yang aneh, tenang, tapi kosong. Seolah semua yang menakutkan telah hilang, tapi ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang mengganjal di dalam dadanya. Apartemen terasa lebih terang sekarang. Tirai dibuka, udara segar masuk, dan bau lembab yang dulu menusuk sudah tidak ada. Namun di sela-sela ketenangan itu, ada sunyi yang berbeda, sunyi yang menunggu. Rani menatap cermin di ruang tamu. Cermin itu sudah retak di sisi kanan, tapi ia tak peduli. Ia justru merasa cermin itu kini seperti teman lama, menemaninya, memantulkan senyum lembut setiap pagi dan membuatnya yakin bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi terkadang di malam hari, saat cahaya redup dan udara mulai dingin, cermin itu memantulkan sesuatu yang lain. Bayangan samar, seperti wajahnya sendiri, tapi mata pantulan itu selalu tampak memohon. Dan setiap kali itu terjadi, Rani hanya berbisik pelan, "Tenang saja, kau sudah beristirahat sekarang." Hari keempat, telepon di meja mulai berdering lagi. Pelan, lembut. Tidak seperti dulu yang memekakkan telinga, tapi cukup untuk membuat jantung Rani berdetak lebih cepat. Ia menatap jam dinding. Pukul 12:07. Selalu waktu itu. Dengan senyum tenang, ia mengangkat gagang telepon. "Halo?" katanya lembut. Tidak ada suara di seberang sana, hanya napas berat. Napas yang sangat ia kenal. "Siapa di sana?" tanyanya kali ini lebih tenang. Suara itu akhirnya berbicara. Suara perempuan muda, lemah, ketakutan, dan putus asa. "Tolong, siapapun ini, keluarkan aku dari sini." Rani terpaku. Suara itu begitu familiar. Ia menutup matanya, mencoba mengingat. "Aku di dalam kaca. Aku bisa melihatmu. Rani, tolong aku." Rani membuka matanya perlahan, tatapannya menegang. Wajahnya tetap tenang, tapi di matanya muncul pantulan kecil, seperti percikan kesadaran lama yang berusaha muncul ke permukaan. "Siapa kamu?" Suaranya datar. Aku Rani." Hening panjang, lalu Rani tertawa pelan. "Enggak, itu salah. Aku Rani. Kau hanya bayangan." "Tidak, aku yang asli. Kau cuma sesuatu yang keluar dari aku." Tangan Rani mencengkram gagang telepon erat-erat. Wajahnya menegang tapi senyumnya tetap ada, dingin, kaku, seperti masker. "Lucu. Aku juga dulu mengatakan hal yang sama." "Kau mencuri tubuhku," jerit suara di seberang. "Kau mencuri hidupku." Namun sambungan mendadak berubah. Suara itu menjadi terdistorsi, terpotong-potong, seperti ada gangguan listrik. Hanya beberapa kata terakhir yang masih jelas terdengar. "Aku akan kembali." Klik, telepon mati. Rani menatap benda itu lama sebelum akhirnya menaruh gagang pelan. Tapi matanya melirik ke arah cermin di dinding dan hatinya mencelus. Bayangan dirinya di sana yang seharusnya diam, kini menatapnya langsung. Mata pantulan itu merah dan basah, seperti baru saja menangis. Mulutnya bergerak tanpa suara. "Aku akan kembali." Cahaya lampu bergetar. Udara di apartemen berubah dingin seketika.
Rani mundur beberapa langkah, tapi cermin mulai bergetar halus, seperti seseorang sedang mendorong dari dalam. Ia menutup telinganya, berteriak, tapi di tengah teriakannya terdengar suara tawa lirih dari arah telepon. Dring, dring. Rani menoleh cepat. Telepon kembali menyala, lampunya berkedip. Dan kali ini layar kecil di bawah gagang menampilkan tulisan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Incoming call 307, mirror line. Tangannya gemetar. Ia tahu ia tidak seharusnya menjawab, tapi rasa penasaran menariknya seperti magnet. Ia mengangkat gagangnya perlahan. Halo, Rani? Suara di ujung sana lembut. Tapi bukan dirinya yang tadi, bukan pula suara perempuan di dalam kaca. Suara itu berbeda, datar, rendah, dan menyerupai bisikan laki-laki. Aku sudah lama menunggu. Sekarang giliranmu membantu kami keluar. Klik, telepon terputus. Lampu padam, dan dari cermin, kali ini bukan hanya satu bayangan yang muncul, tapi banyak. Wajah-wajah perempuan dengan mata kosong, semuanya menyerupai Rani, memandangi dirinya dari sisi lain kaca. Kau pikir hanya ada satu dari kami? Tidak, Rani. Kau hanyalah bagian dari mereka yang dipanggil telepon itu. Rani menjerit sekeras mungkin, tapi suaranya tenggelam dalam gema dering yang tak berkesudahan. Cermin bergetar makin kuat, permukaannya beriak seperti air, dan satu persatu bayangan di dalamnya mulai mendekat. Tepat pukul 12:07, semuanya berhenti. Telepon diam, cermin tenang, dan apartemen kembali hening. Namun di permukaan kaca, hanya satu pantulan yang tersisa. Rani berdiri diam, tapi matanya kini bukan miliknya sendiri. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar langit, menerangi jendela apartemen Rani yang tertutup rapat. Di dalam ruangan, hanya ada ia dan bayangan dirinya yang kini tak mau menghilang dari cermin. Sejak panggilan terakhir, Rani tak pernah lagi merasa sendirian. Ia merasakan tatapan di setiap sudut kamar, di setiap pantulan kaca, bahkan di bayangan air yang menetes dari wastafel. Tapi ketakutan kini tak lagi membuatnya berlari. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa takut. Sebuah kesadaran. Rani duduk di depan telepon tua itu. Benda itu kini tampak retak di bagian gagang, tapi anehnya tetap berfungsi. Kadang berdering sendiri, kadang hanya menyalakan lampu kecil di bawah layar, berkedip pelan. Seperti jantung yang berdetak. Ia menatapnya lama. Telepon itu seperti hidup, seperti menunggu momen berikutnya untuk berbicara lagi. Sampai akhirnya, dengan suara pelan, Rani berkata, "Aku tahu kau mendengarku, siapapun kau." Tak lama kemudian, lampu layar menyala menampilkan pesan yang membuat tubuhnya membeku. Kolok, R. Hana, room 307. Nama itu muncul berulang-ulang. Rani tak mengenal siapa itu, tapi sesuatu dalam dirinya terasa paham. Nama itu seperti gema yang familiar di ujung ingatannya, seakan ia sudah mendengarnya di kehidupan lain. Ia mencari nama itu di laci meja, menemukan amplop lama dengan logo pengelola apartemen. Di dalamnya ada daftar penghuni sebelumnya, dan di urutan terakhir tercantum nama R. Hana, meninggal dunia di kamar 307 karena bunuh diri. Rani menggenggam surat itu kuat-kuat. "Jadi, kau yang selama ini menelponku," bisiknya gemetar. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, telepon berdering pelan. Dring, dring. Rani menatap jam dinding. Pukul 12:07. Ia menatap cermin. Bayangan dirinya menatap balik. Dengan langkah berat, ia angkat gagangnya. "Hana?" Tak ada jawaban. Hanya desisan napas pelan. Lalu suara perempuan yang sangat mirip dengannya berkata, "Tidak, Hana sudah keluar. Sekarang giliranmu." Klik. Sambungan terputus tapi lampu telepon tak padam.
justru semakin terang, menyilaukan, hingga memenuhi seluruh ruangan dengan cahaya putih. Dalam cahaya itu, Rani melihat sekilas bayangan kamar lain. Ruangan yang sama persis dengan apartemennya. Meja, kursi, jendela, semuanya identik. Namun di sana ada seseorang yang duduk di kursi memegang telepon, menangis terseduh-seduh. Seorang perempuan. Wajahnya samar, tapi suaranya jelas terdengar di kepala Rani. "Aku tidak ingin di sini. Aku ingin pulang." Lalu cahaya padam. Rani kembali ke kamarnya. Tapi kini semuanya terasa sedikit berbeda. Cat dindingnya lebih pudar, udara lebih dingin, dan di lantai, ia melihat dua bayangan kakinya. "Tidak mungkin," bisiknya. Ia menatap cermin. Kali ini bukan bayangan dirinya yang menatap balik, tapi seorang perempuan dengan rambut acak-acakan, mata sayu dan kulit pucat. Rani terpaku. "Kau Rani?" tanya sosok itu dengan suara lembut. "Iya," jawab Rani. "Kau siapa?" "Aku Hana, dan ini rumah kedua kita." Cermin bergetar pelan seperti air yang beriak. Rani mundur, tapi kakinya tak bisa bergerak. Hana tersenyum samar, matanya berair. "Kau pikir kau tinggal di apartemen, Rani?" "Tidak, kau tinggal di dalam panggilan itu." Rani mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Hana melangkah mendekat dari balik kaca, lalu menempelkan tangannya di permukaan. "Setiap yang menjawab panggilan pukul 12:07 akan menjadi bagian dari kami." Permukaan kaca mulai beriak makin kuat, udara di ruangan bergetar. Rani jatuh berlutut, menutup telinganya, tapi dari arah telepon, suara lain ikut terdengar. Suara perempuan-perempuan lain berbisik bersamaan. "Kami menunggu giliran kami keluar. Kami ingin hidup lagi." "Rani, buka pintunya." Dring, dring. Telepon berdering keras, kali ini tanpa henti. Rani menatapnya dengan mata penuh air mata. Lalu dengan sisa keberanian, ia angkat gagang itu. "Apa yang kalian inginkan dariku?" teriaknya. Suara di seberang menjawab datar. "Kau ingin bebas, bukan?" Rani terdiam. "Kau hanya perlu mencari pengganti, seperti yang dilakukan Hana kepadamu." Suara itu disusul tawa pelan. Tawa yang ia kenal. Tawa dirinya sendiri. Telepon mati. Dan di layar muncul tulisan baru. "Next call scheduled 0007. New tenant." Rani menatap tulisan itu lama, lalu perlahan tersenyum. Tatapannya kini dingin, kosong, tapi tenang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, ia membuka pintu apartemen dan menatap lorong panjang yang gelap. Di ujung lorong, lampu berkedip. Suara langkah mendekat seorang wanita muda membawa koper, memandangi nomor di pintu. Kamar 307. Rani berdiri di balik sembahnya pintu, menunggu. Dan di atas meja, telepon tua itu sudah bersiap. Lampunya menyala pelan. Waktu di jam dinding menunjukkan pukul 12:06. 1 menit lagi, 1 panggilan lagi, 1 jiwa lagi untuk menggantikan tempatnya. Subuh datang perlahan di kota itu. Langit kelabu, matahari tertutup kabut tipis, dan suara hujan sisa malam masih menetes dari talang apartemen. Lorong panjang di lantai 3 tampak sepi. Semua pintu tertutup rapat, kecuali satu. Nomor 307. Dari celah pintu, samar terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa bahagia, lebih seperti gumaman yang tak punya arah. Di dalam, seorang wanita muda sedang membongkar koper, menatap pakaian di lemari, dan sesekali melirik ke telepon tua di atas meja. Namanya Dita, penyewa baru. Baru pagi ini ia menandatangani kontrak.
tanpa tahu bahwa apartemen ini punya sejarah yang tak tercatat dimanapun. Dita menapak sekeliling ruangan. Apartemen itu tidak buruk, hanya agak lembab dan berbau cat lama. Tapi ia merasa nyaman. Ada sesuatu yang membuatnya betah, seolah ruangan ini pernah menunggunya datang. Di meja kecil, pelipon tua itu berdiri diam. Kabelnya melilit, bodinya berdebu, tapi lampu kecil di bawah layar masih berfungsi. Dita tersenyum kecil sambil mengelapnya. Lucu ya, masih pakai telepon jadul begini. Ia tak sadar saat tangannya menyentuh gagang telepon. Lampu di layar berkedip pelan, seolah benda itu merespon sentuhan manusia untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Malam tiba. Dita menyiapkan makan malam sederhana, lalu menyalakan TV. Hujan turun lagi di luar sana, menambah dingin yang menyusup ke dalam dinding. Ia duduk di sofa, menyelimuti diri dengan jaket tipis sambil menatap jendela yang buram oleh embun. Pukul 12:03, TV mendadak berisik. Suaranya berderak seperti gangguan sinyal. Dita meraih remote dan mematikannya. Tapi suara itu tak berhenti. Ia sadar, bukan dari TV. Itu datang dari arah meja. Telepon itu, lampunya berkedip. Kemudian, dring, dring. Dita menatap jam dinding. Pukul 12:07. Ia menelan ludah. Lucu banget. Siapa yang nelpon jam segini? Katanya, berusaha menenangkan diri. Telepon terus berdering. Pelan tapi menekan, seolah tak akan berhenti sampai diangkat. Dengan ragu, Dita akhirnya mengangkat gagangnya. Ah, halo? Hening. Tak ada suara. Hanya dengusan napas, panjang dan berat dari seseorang di seberang sana. Halo? Ini siapa? Katanya lagi. Masih tak ada jawaban. Tapi dari kejauhan, di sela dengusan itu, ia mendengar bisikan pelan. Dita. Darahnya langsung dingin. Ia membeku di tempat. Nggak lucu ya? Siapapun ini, berhenti. Selamat datang di rumahmu. Klik. Telepon terputus. Dita menatap gagang telepon di tangannya, nafasnya tercekat. Ia menaruhnya perlahan dan memeriksa pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci. Setelah yakin aman, ia kembali ke sofa, menutup diri dengan selimut. Tapi, saat menatap jendela yang buram itu, ia hampir tak bisa bernafas. Dari pantulan kaca, ada sosok perempuan berdiri di belakangnya. Wajah pucat, rambut panjang, senyum tipis, dan di tangannya telepon yang sama persis. Dita menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali melihat jendela, sosok itu kini lebih dekat, tepat di belakang bahunya. Matanya hitam legam, bibirnya bergerak tanpa suara. Dita gemetar, berlari ke kamar, dan mengunci diri di dalam. Ia bersandar di pintu, memejamkan mata, berusaha bernafas. Tapi dari luar, terdengar lagi dering itu, lebih keras, lebih cepat. Dring, dring, dring. Tangan Dita bergetar. Ia menutup telinganya, tapi dering itu seperti langsung menggema di kepalanya sendiri. Hingga akhirnya suara di seberang kembali terdengar pelan namun jelas dari balik dinding. Jangan takut, Dita. Aku cuma ingin memastikan kau betah di sini. Air mata Dita menetes. Ia menatap ke arah cermin kecil di meja rias, dan di sana pantulan dirinya sedang mengangkat telepon dengan senyum yang bukan miliknya. Pagi datang. Lorong apartemen kembali tenang. Di depan pintu kamar 307, pengelola apartemen menempelkan catatan kecil bertuliskan "Terisi, jangan diganggu".
Di dalam ruangan, suasana damai. Telepon di atas meja berdiri diam dengan layar kecil menampilkan pesan baru. Current resident Dita. Next call scheduled 00:07. Layar berkedip pelan, lalu padam. Dan dari pantulan jendela, samar terlihat dua sosok perempuan duduk berdampingan di sofa. Rani dan Dita. Keduanya tersenyum lembut, memandangi telepon di meja. Hening. Hanya waktu yang menunggu sampai telepon itu berdering lagi.